Coba buka media sosial Anda sekarang. Ambil ponsel Anda, dan lihat sekilas apa yang sedang terjadi di dunia maya. Apa yang langsung menarik perhatian Anda? Apa yang Anda lihat? Apakah itu berita terbaru, tren viral, atau mungkin perdebatan sengit? Perdebatan, mulai dari hal-hal sederhana seperti kopi susu yang lagi viral, hingga isu-isu politik yang kompleks dan memecah belah. Semuanya ada di sana, menunggu untuk dikomentari dan diperdebatkan. Selalu ramai, tak pernah sepi. Media sosial adalah panggung besar untuk berbagai opini dan pandangan. Semua orang merasa punya hak untuk menyampaikan opini mereka, dan seringkali merasa paling benar dengan pendapatnya sendiri. Dan sayangnya, tak jarang diskusi yang awalnya bertujuan untuk bertukar pikiran, berubah jadi ajang saling serang dan menjatuhkan. Isu-isu besar dan kecil bercampur aduk menjadi satu, menciptakan lautan informasi yang kadang membingungkan. Tapi intensitasnya seringkali sama panas, seolah-olah semua isu sama pentingnya, dan layak diperdebatkan dengan sengit. Sayangnya, dalam kebisingan ini, banyak argumen bagus dan bernas yang tenggelam begitu saja. Karena seringkali disampaikan tanpa dasar yang kuat, hanya bermodalkan emosi semata, atau bahkan berubah menjadi serangan pribadi yang menyakitkan. Akibatnya, diskusi yang seharusnya mencerahkan dan menambah wawasan, malah jadi ajang caci maki dan saling merendahkan. Padahal, kemampuan untuk berargumen secara logis dan terstruktur adalah kunci utama agar suara kita didengar, dipertimbangkan, dan dipahami oleh orang lain. Mari kita pelajari bersama, seni menyusun argumen yang logis dan meyakinkan di media sosial, agar percakapan kita jadi jauh lebih cerdas, lebih bermakna, dan lebih bermanfaat bagi semua. Di tengah banjir informasi yang tak terbendung, kita seringkali merasa seperti terombang-ambing di lautan yang luas. Setiap hari, jutaan pesan, berita, dan opini menyerbu kita dari berbagai arah. Dalam situasi seperti ini, logika adalah jangkar yang kokoh, yang membantu kita untuk tetap stabil dan tidak mudah tenggelam dalam arus informasi yang deras. Logika memastikan pesan kita tak mudah tenggelam. Argumen logis yang tersusun dengan rapi dan sistematis, terstruktur, dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan relevan, menjadi fondasi yang tak tergoyahkan. Ini membangun kredibilitas, membuat orang percaya pada apa yang Anda katakan. Orang akan lebih menghargai cara berpikir Anda, karena mereka melihat bahwa Anda berbicara berdasarkan fakta dan alasan yang jelas. Di dunia yang penuh dengan hoaks dan disinformasi, suara logis menjadi kekuatan yang sangat dibutuhkan. Ia menjadi benteng pertahanan terhadap kebohongan. Logika juga membuka ruang diskusi sehat, di mana ide-ide dapat bertabrakan dan berinteraksi secara konstruktif. Fokus pada substansi, pada inti permasalahan, bukan pada serangan pribadi yang merusak dan tidak produktif. Ini adalah cikal bakal diskursus publik yang matang, di mana setiap orang merasa aman untuk menyampaikan pendapatnya. Menyusun argumen logis adalah bentuk penghormatan pada audiens, topik yang sedang dibahas, dan tentu saja pada diri sendiri. Anda memilih untuk jadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Jadilah suara logis agar tetap relevan, memberikan dampak positif, dan membawa perubahan yang berarti bagi dunia di sekitar Anda. In the realm of persuasive communication, a well-structured argument is your most powerful tool. It's the foundation upon which you build understanding and influence. Today, we're going to explore a simple yet incredibly effective framework for constructing compelling arguments. CREC. Claim, reason, evidence, conclusion. Claim. This is the core of your argument, the central point you want to make. Sampaikan pernyataan utama yang jelas dan specific. It should be concise and easily understood. Think of it as the thesis statement of your argument. Reason. Jelaskan mengapa klaim Anda benar, berikan alasan logis. This is where you explain why your claim is valid. Provide logical explanations and justifications for your statement. What makes your claim believable? Evidence. Dukung alasan dengan data, fakta, atau kutipan ahli. Back up your reasons with concrete evidence. This could include data, statistics, expert opinions, research findings, or real-world examples. Conclusion. Rangkum argumen dan berikan ajakan atau implikasi. Summarize your argument, restate your claim in light of the evidence, and offer a final thought or call to action. What are the implications of your argument? Kanto. Let's look at an example of CREC in action. Claim, media sosial berlebihan tingkatkan kecemasan remaja. Excessive social media use contributes to increased anxiety in teenagers. Alasan, paparan kehidupan sempurna menciptakan tekanan.
The constant exposure to curated, seemingly perfect lives on social media creates immense pressure on teenagers to measure up. Bukti, studi menunjukkan remaja aktif medsos lebih rentan cemas. Research studies have consistently demonstrated a correlation between heavy social media use and increased rates of anxiety and depression in adolescents. Kesimpulan, orang tua perlu membatasi waktu layar. Therefore, parents and guardians should actively monitor and limit screen time to mitigate the negative impact of social media on their children's mental well-being. Dengan sisi, argumen Anda jadi teratur, meyakinkan, dan sulit dipatahkan. By using the correct framework, your arguments become structured, persuasive, and much more difficult to refute. Terapkan pola ini di setiap unggahan agar pesan Anda kuat. Incorporate this pattern into your communication, from social media posts to presentations, to ensure your message is clear, impactful, and resonates with your audience. Struktur logis penting, tapi penyampaian yang membumi lebih menentukan. Pilih bahasa jelas, singkat, dan relatable. Hindari jargon teknis. Gunakan analogi sehari-hari untuk menjelaskan konsep rumit. Setiap kata harus punya fungsi. Singkat bukan berarti dangkal. Sesuaikan gaya bahasa dengan platform dan audiens. LinkedIn beda dengan TikTok. Gabungkan logika dan emosi agar pesan menggerakkan. Bangun koneksi. Gunakan kata kita atau Anda. Ia ajukan prosper rhetorics. Ketika konsep terhubung, mereka lebih sedekal menjadi Anda. RHC adalah kerangka, tapi ethos, pathos, dan logos adalah jiwa argumen. Logos, logika dan data, fondasi argumen. Pathos, sentuh emosi audiens lewat cerita atau visual yang menggugah. Ethos, bangun kredibilitas lewat keahlian, kejujuran, dan sumber terpercaya. Keseimbangan ketiganya membuat argumen kuat, menyentuh, dan dipercaya. Visual seperti infografis bisa menggabungkan semuanya secara efektif. Manfaatkan ketiganya agar pesan Anda tak terbantahkan. Berargumen di media sosial penuh jebakan. Hindari overclaiming, jangan melebih-lebihkan tanpa bukti. Gunakan sumber kredibel, jangan asal kutip. Jangan lakukan serangan personal. Fokus pada argumen, bukan orangnya. Waspadai bias konfirmasi. Tantang argumen Anda sendiri, cari sudut pandang berbeda. Pastikan argumen tetap kuat setelah diuji dari berbagai sisi. Menghindari kesalahan ini menjaga integritas dan produktivitas diskusi. Diskusi set dimulai dari argumen yang jujur dan terbuka. Bagaimana memulai percakapan bermakna di media sosial? Mulailah dengan pertanyaan provokatif yang mengundang partisipasi, bukan konfrontasi. Sampaikan argumen singkat dan kuat di awal, gunakan poin-poin agar mudah dibaca. Ajak audiens berpikir dan berpartisipasi dengan pertanyaan lanjutan. Jadilah fasilitator diskusi, bukan diktator kebenaran. Tujuan utama, membangun ruang publik digital yang sehat dan bermakna. Gunakan suara Anda untuk membawa kejernihan, bukan menambah kebisingan.